Pemirsa, kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB mencuri perhatian publik lantaran dana yang diduga diselewengkan bernilai fantastis. Sayangnya hingga sekarang pemirsa, sang gubernur tak tersentuh aparat karena protes keras dari para pendukung Lukas. Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Gubernur Papua Lukas NMB menyeruak pasca Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan ke publik. Lukas diduga menyelewengkan sejumlah dana yang ia kelola selaku Gubernur Papua. Nilainya tak main-main, 560 miliar rupiah yang ia setorkan ke sejumlah kasino di luar negeri sebagai upaya pencucian uang. Ia disebut tidak pernah mempertanggungjawabkan penggunaan sejumlah dana, mulai dari dana otonomi khusus Papua, dana operasional pimpinan hingga dana PON Papua selama ia menjabat. Dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya, ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. PPATK mengungkapkan Gubernur Papua Lukas NMB bahkan memiliki manajer pencucian uang yang bertugas mengurus dana hasil korupsi menjadi saham perusahaan dan ke kasino agar terlihat seperti penghasilan resmi. Lukas diduga menyetorkan uang ke kasino untuk mendapatkan bukti transaksi bahwa seolah-olah ia menang judi di kasino tersebut dengan jumlah yang ia tentukan. Lukas diduga menggunakan sejumlah kasino di luar negeri seperti Singapura dan Australia. Dua negara yang melegalkan aktivitas perjudian dengan kasino papan atas yang memiliki transaksi hingga triliunan per tahunnya. Salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar. Dan PPATK juga menemukan adanya pembelian perhiasan dari setoran tunai tadi sebesar pembelian jam tangan ya sebesar 55.000 dolar. Itu 550 juta rupiah. Lalu kemudian PPATK juga mendapatkan informasi bekerja sama dengan negara lain dan ada aktivitas perjudian di dua negara yang berbeda, dan itu juga sudah PPATK analisis dan PPATK sampaikan kepada KPK. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengaku kesulitan memeriksa Lukas. KPK mempertimbangkan upaya jemput paksa, namun kondisi di Papua tengah memanas. Lantaran rumah Lukas NMB dijaga ketat oleh massa pendukungnya. Sehingga kami berharap para pihak yang dipanggil oleh KPK, baik itu sebagai saksi maupun tersangka, untuk kooperatif hadir, memenuhi panggilan tim penyidik KPK dan dapat menyampaikan apa yang ia ketahuinya di hadapan tim penyidik KPK. Untuk jadwal pemanggilan tersangka, tentu nanti kami akan informasikan berikutnya. Namun prinsipnya KPK berharap tersangka dapat kooperatif memenuhi panggilan dari tim penyidik KPK sehingga dapat menyampaikan hak-haknya langsung di hadapan tim penyidik KPK. Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Merespon hal tersebut, simpatisannya berunjuk rasa dan meminta KPK segera menghentikan pemeriksaan yang mereka nilai tidak memenuhi syarat dan juga bukti. Tim TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Anwar Hidayat. Perkenalkan, kami dari kelompok 6BA, saya Devana Yuniar dan teman saya Agustina, izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan membahas studi kasus tentang korupsi.
Untuk deskripsi kasusnya, kami membawakan tersangka korupsi yaitu Lukas NMB yang lahir pada 27 Juli 1967, merupakan seorang politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Gubernur Papua sejak April 2013. Gubernur Papua Lukas NMB telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi. Pria kelahiran 27 Juli ini terendus menerima gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Atas kasus tersebut, dia dipanggil KPK untuk diperiksa di Makobrimob Polda Papua pada Senin 12 September 2022. Karena alasan sakit, Lukas NMB tidak memenuhi panggilan pemeriksaan itu. Beliau sengaja untuk berobat di Singapura untuk menghindari panggilan pemeriksaan KPK. Sebelum kasus gratifikasi 1 miliar, Lukas beberapa kali tersandung kasus korupsi juga, yaitu Lukas diduga memiliki uang puluhan miliar rupiah. Uang tersebut dicurigai sebagai bentuk suap dan korupsi kasus Pilkada 2017 di Kabupaten Tolikara. Diperiksa atas kasus penyimpangan anggaran Pemprov Papua 2017 dan selanjutnya yaitu penyidikan atas kasus dugaan korupsi dana beasiswa Papua 2019. Lalu untuk deskripsi kasus gratifikasi dana 1M oleh Lukas NMB, yaitu dana ini tuh bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Papua tahun 2019. Lukas beralasan sakit untuk mangkir pemeriksaan pada Senin 26 September 2022 dan memilih berobat ke Singapura untuk menunggu waktu pemeriksaan oleh KPK. Sehingga KPK menyerahkan 2 kali surat panggilan dan dua-duanya tidak dapat dilakukan pemeriksaan kepada Lukas NMB. KPK telah mengirimkan panggilan kedua terhadap NMB untuk kooperatif menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dan Gubernur Papua Lukas NMB telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka kasus korupsi dana gratifikasi 1 miliar. Lalu untuk faktor penyebab korupsi sendiri itu dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu sifat tamak dari manusia, gaya hidup yang berlebihan, dan sifat hedonisme. Pemasukannya tidak dapat menanggung sifat hedonisme tersebut sehingga manusia dengan sifat tamaknya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang yang tidak halal. Dan selanjutnya yaitu moral lemah dan dorongan keluarga. Untuk faktor eksternalnya yaitu sistem pemerintahan yang tidak transparan, sehingga menyebabkan monopoli kekuasaan dan membuat pejabat-pejabat bebas dalam mengatur dan berkorupsi tanpa ada ikatan atau rasa tanggung jawab terhadap rakyatnya. Yang kedua yaitu menurunnya kesadaran akan Undang-Undang Nasional 1945. Undang-undang sebagai pedoman dan tata cara kehidupan bangsa Indonesia mulai dilupakan oleh pejabat maupun warga masyarakat Indonesia sehingga banyak dampak negatifnya yang diturunkan. Yang kedua yaitu menurunnya kesadaran akan Undang-Undang Nasional 1945. Undang-undang sebagai pedoman hidup tidak lagi dilihat sebagai aturan yang tulis dan harus dilakukan sehingga memunculkan dampak negatif seperti korupsi, penyelewengan dana, dan menurunnya tanggung jawab pejabat terhadap rakyatnya. Yang ketiga yaitu hukum lemah pada perilaku korupsi. Hal ini menyebabkan korupsi terus-terusan meningkat dan tidak ada rasa jera atau kapok terhadap tersangka korupsi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Visania. Selanjutnya merupakan upaya-upaya pencegahan. Dilansir dari laman resmi KPK, dalam semester pertama tahun 2022, KPK telah melakukan 66 penyelidikan, 66 penyidikan, 71 penuntutan, 59 perkara inkrach, dan mengeksekusi putusan 51 perkara. Dapat dilihat kasus korupsi di Indonesia masih sering terjadi, padahal hukum terus berjalan dan sanksi pun ada di depan mata. Berikut merupakan beberapa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang bisa diterapkan di Indonesia. Yang pertama merupakan strategi preventif.
Upaya preventif adalah usaha untuk mencegah korupsi yang diarahkan untuk meminimalisir penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Upaya preventif dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, membangun kode etik di sektor publik, membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi, profesi, dan asosiasi bisnis, meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM, dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Mewajibkan pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah. Peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen. Dan yang kesembilan, penyempurnaan manajemen barang kekayaan milik negara atau BKMN. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kampanye untuk meningkatkan nilai atau value secara nasional. Pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal ini menyatakan dalam melakukan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf D, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan yang disebut preventif. Setelah strategi preventif, selanjutnya terdapat strategi detektif, yaitu merupakan upaya detektif. Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Berikut upaya detektif pencegahan korupsi. Yang pertama, perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Yang kedua, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Selanjutnya, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik. Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. Dan yang terakhir, peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah atau APFP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir terdapat strategi represif, yaitu merupakan usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat, tepat, dan dengan biaya murah, sehingga para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Upaya represif dalam mencegah tindak pidana korupsi antara lain penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi, yang kedua penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghubungan koruptor besar dan efek jera, yang ketiga penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas, yang keempat pemberlakuan konsep pembuktian terbalik, meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. Yang kelima, memberikan sistem pemantauan proses penanganan tindak korupsi secara terpadu. Yang keenam, publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya. Dan yang terakhir, pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, dan penuntut umum. Berikut merupakan undang-undang terkait kasus korupsi. Yang pertama, kasus terkait korupsi gratifikasi, yaitu mencakup pasal 12 huruf B dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang kedua terdapat pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pada kasus korupsi terkait juga menggunakan dana hibah, dan seharusnya penggunaan dana hibah sesuai dengan NPHD dan RAB, sesuai dengan peraturan Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD, yaitu mencakup pasal 18 huruf E yang merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah, meliputi fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah dapat diterima dan akan digunakan sesuai NPHD. Dan yang terakhir mencakup pasal-pasal 221 KUHP ataupun pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kepada para pihak yang terduga menghalang-halangi suatu proses hukum atau bisa disebut obstruction of justice. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.